Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan
dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu.
Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran.
Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar,
sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang. Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang. Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan
aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar.
Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, ya pasti warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi.
Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN GOV atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan
yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti
keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan
tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP.
Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing
tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK.
Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, ya pasti warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau
Ibu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun
di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK.
Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati.
Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai.
Haris menjelaskan, para pendukung paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ini kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP.
Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh,
dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum.
Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN GOV atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana
kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil
proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa
kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang.
Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah
konstitusi, menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati.
Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya, harusnya diperbolehkan. Dalam suasana lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada,
selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut.
Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperboleh. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga, kader
PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak
melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK.
Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang. Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang. Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati.
Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN GOV atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti,
turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati.
Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi
menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam.
Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya,
pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan
yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kami kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga, kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru
lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar.
Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN GOV atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan, para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran
dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri,
mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati.
Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Memang dalam suasana Lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati
terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran, untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari rakyat secara luar biasa. Dan kami siap menjalankan mandat tersebut. Tetapi saya kembali tegaskan, marilah kita tenang, sejuk, menahan diri, mempersilahkan institusi-institusi, mempersilahkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas mulianya dengan kearifan, dengan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat demi masa depan Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi MK selama 2 hari berturut-turut. Aksi damai ini digelar untuk mengawal putusan MK. Kabar ini diungkapkan oleh Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut aksi akan digelar pada Kamis 18 April dan Jumat 19 April 2024. Seperti diketahui, saat ini masyarakat tengah menunggu keputusan MK soal sengketa Pilpres 2024, di mana kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sebelumnya menggugat hasil pemilu 2024. Oleh karenanya, pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi untuk mengawal putusan MK. Dikutip dari Kompas.com, Dasko mengimbau kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk tertib selama menggelar aksi di MK. Dirinya menegaskan TKN Prabowo Gibran akan mengawal aksi damai tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan aksi damai itu malah ditunggangi oleh oknum tertentu. Komandan Tim Kampanye Nasional TKN Gov atau Relawan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Haris Rusli Moti, turut memberikan keterangan. Ia mengklaim sekitar 100.000 pendukung Prabowo Gibran akan menggelar aksi damai. Haris menjelaskan para pendukung Paslon 02 ingin merespons tuduhan yang menyebut mereka memilih Paslon 02 karena disuap bansos. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto mengatakan tuduhan yang datang kepada pasangan Prabowo Gibran sangat kejam. Prabowo menyebut pasangan 02 dituduh berhasil menang pemilu 2024 karena mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah hingga pengerahan aparat penegak hukum. Prabowo lantas menegaskan tuduhan itu tidaklah berdasar. Prabowo menyadari para pendukung 02 pasti terganggu dengan tuduhan tersebut hingga berujung pada rencana pergerakan aksi di gedung Mahkamah Konstitusi. Namun ia meminta kepada pendukungnya untuk selalu waspada dan tidak terprovokasi oleh siapapun. Prabowo juga meminta pendukungnya membatalkan aksi di MK yang direncanakan digelar pada Jumat 19 April 2024. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik, apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana Lebaran. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut lantas menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksanakan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam
suasana lebaran. Kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan. Ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku heran dengan syarat yang diajukan PDIP agar Presiden Jokowi bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Syarat itu sebelumnya diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu sebelum menemui Megawati. Menurut Gibran, silaturahmi seharusnya tidak dilarang jika tujuannya baik. Apalagi saat ini adalah momentum yang pas karena masih dalam suasana lebaran. Gibran tidak menjelaskan rinci saat ditanya apakah Jokowi telah melakukan komunikasi untuk bertemu dengan Megawati. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan yang akan disampaikan. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut justru menyampaikan soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati. Ia menyebut bahwa Prabowo sudah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh PDIP. Berkaca dari hal ini, Gibran berharap pertemuan antara Jokowi dan Megawati juga bisa terlaksana. Sebab menurutnya, pertemuan itu juga akan membawa kegembiraan bagi para kader dan masyarakat. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tak bisa langsung bertemu dengan Megawati pada momen Lebaran kali ini. Alasannya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan kepala negara dalam pemilu 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perolehan suara pasangan Prabowo Gibran dalam pemilu yang baru lalu adalah sebesar 58,6%. Ini adalah hasil proses demokrasi, hasil perjuangan yang sungguh-sungguh dan kerja keras dari para pemilih, dari para pendukung, dari para relawan Prabowo Gibran, dari unsur-unsur yang mendukung Prabowo Gibran, dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Saudara-saudara sekalian, kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangkan kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum. Kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Dan kami dapat memahami bahwa pendukung Prabowo Gibran, para pemilih Prabowo Gibran, sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Namun kami meminta kepada pendukung pasangan Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, untuk selalu waspada, selalu hati-hati, dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, apalagi pihak-pihak yang menginginkan terjadi sesuatu yang menimbulkan suasana yang tidak sejuk dan suasana yang tidak tentram. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto
meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan, demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya ingatkan, dengan kerukunan di antara kita, dengan rasa persatuan, dengan kearifan, dengan kesejukan, Indonesia akan mencapai cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menganjurkan sikap yang sadar, sikap cinta tanah air, sikap sayang kepada rakyat Indonesia. Demi tujuan itu, saya menghimbau seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sekali lagi menahan diri, berjiwa besar, berhati yang teguh, dan memberi suatu dukungan tidak dengan aksi-aksi massa dan aksi-aksi di jalan. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak. Justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya. Pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri. Pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Saudara-saudara sekalian, yakinlah kekuatan rakyat ada di pihak kita. Cita-cita rakyat itu adalah tujuan kita. Kita tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa saya menghimbau untuk menahan diri tidak berarti bahwa kita lemah. Tidak berarti bahwa kita gentar. Kepada semua pihak, janganlah sekali-sekali menganggap bahwa kita tidak mengerti keadaan. Kita sungguh-sungguh mengerti keadaan. Kita telah menerima mandat dari